63. Ramli sangat senang akhirnya ia dan Manohara bisa kembali bersatu seperti sedia kala. Bahkan hubungannya dengan Manohara semakin romantis dan so sweet, chat-an tak pernah absen, VC-an pun juga mereka lakukan setiap harinya. Pada suatu hari, Manohara sedang asyik chat-an dengan Ramli di dalam kamarnya hingga larut malam. Sela Arema curiga saat melewati kamar Manohara dan mendengar suara Manohara tertawa sendiri padahal sudah pukul 12 malam. Sela Arema langsung membuka pintu kamar Manohara. "Loh kok belum tidur Mano?" tanya Sela Arema. Manohara kaget karena ibunya masuk kamarnya tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. "Iya bu, belum ngantuk, tadi abis belajar jadinya malah insom," ujar Manohara berbohong. Memang benar ia habis belajar namun ia selesai belajar sudah dari tadi pukul 19. "Ya udah tidur sekarang," ujar Sela Arema sambil melangkah keluar dan menutup pintu kamar Manohara. "Iya bu," teriak Manohara. Lalu Manohara berpamitan kepada Ramli untuk tidur lebih dulu. Pagi harinya, alarm Manohara sudah berbunyi beberapa kali namun ia tak kunjung bangun juga. Setelah alarm keempat berbunyi, akhirnya Manohara terbangun. "Hah, udah jam 6. Teriak Manohara kaget melihat jam menunjukkan pukul 6. Manohara bergegas menuju kamar mandi untuk mandi dan setelah itu bersiap-siap pergi ke sekolah. Manohara berpamitan kepada ibunya. "Bu, Manohara berangkat dulu ya," ujar Manohara tergesa-gesa. "Makanya kalau tidur jangan malam-malam nanti bangunnya kesiangan," teriak Sela Arema karena Manohara langsung bergegas lari keluar rumah. Di sekolah, "Manohara kok belum berangkat sih Div? Tumben banget, udah masuk lo ini, jangan-jangan dia sakit?" tanya Mas Nadim kepada Diva. "Ya mana ku tahu, tanya aja si Ramli pacarnya," ujar Diva kesal karena Mas Nadim menanyakan keberadaan Manohara. "Gue udah kirim pesan berkali-kali tapi belum dibalas," ujar Ramli sambil membuka handphonenya. "Kalau telepon udah belum?" ujar Diva. "Udah Div, udah 2 kali tapi cuma berdering doang, enggak diangkat, jangan-jangan masih tidur kali ya," ujar Ramli sambil menaikkan satu alisnya. "Masa sih, waktu aku nginep rumahnya aja, dia udah bangun sebelum subuh," ujar Diva kepada Ramli. "Akhir-akhir ini setelah gue sama Manohara balikan, kita sering chatan sampai larut malam, ya mungkin dia ngantuk pas pagi-paginya," ujar Ramli merasa bersalah. "Lah makanya jangan berlebihan kalau pacaran, toksik namanya," ujar Mas Nadim sewot. "Iya Ram, jangan ngubah Manohara jadi kayak gitu dong, kita tinggal beberapa hari lagi ujian nasional loh, jangan bikin dia down dong," ujar Diva memarahi Ramli. "Ya maaf, lagian setiap malam gue tanya dia udah ngantuk belum, dia jawabnya belum," ujar Ramli. 5 menit kemudian Bu Ai Roswati datang. "Anak-anak karena besok 3 hari kalian akan libur atau minggu tenang sebelum ujian nasional, maka hari ini Bu Ai Roswati akan bertanya apakah ada soal yang sekiranya masih membingungkan," ujar Bu Ai Roswati. "Baik Bu, saya izin bertanya materi tentang aritmatika sosial," ujar Janita sambil mengangkat tangannya. "Baik Janita, silakan tulis soalnya pada papan tulis," ujar Bu Ai Roswati kepada Janita. Janita maju ke depan untuk menuliskan soalnya. Saat Janita menuliskan soal di papan tulis, Manohara datang. "Assalamualaikum Bu, maaf Bu saya terlambat," ujar Manohara sambil menghadap ke Bu Ai Roswati. "Kok dia bisa telat sih, tumben banget," ujar Diva. "Gara-gara Ramli nih," celetuk Mas Nadim bisik-bisik. "Gue aja terus," ujar Ramli kesal selalu disalahkan. "Kok bisa telat Manohara?" ujar Bu Ai Roswati tegas. "Maaf Bu, saya tadi bangun kesiangan," ujar Manohara. "Besok lagi pasang alarm agar tidak bangun kesiangan," ujar Bu Ai Roswati. "Baik Bu," jawab Manohara. "Silakan kembali ke tempat duduk kamu," suruh Bu Ai Roswati kepada Manohara. "Baik Bu, terima kasih Bu," ujar Manohara.
Manohara langsung duduk di bangkunya. Kok bisa telat sih men? Semalam ngapain aja? Tanya Diva kepada Manohara. Ya tidurnya kemalaman aja Div, biasanya kan aku jarang tidur jam 12 ke atas, nah semalam tidur jam 12 lebih dikit, bisik Manohara. Bisa-bisanya, pasti pacaran kan sama Ramli lewat chat, ujar Diva. Hihihi iya Div, jawab Manohara. Dasar, ujar Diva sewot. Setelah Janita selesai menulis soal, Bu Ai Roswati menerangkan jawaban dari soal tersebut secara rinci. Asteris. Saat istirahat sekolah, Manohara dan Diva pergi ke kantin untuk membeli makanan dan juga minuman. Mano, saranku ya, mending kamu fokus ke ujian dulu deh. Enggak usah bucin ke Ramli, ujar Diva sambil mengambil sedotan untuk meminum es teh. Ya gimana ya Div, enggak tahu kenapa aku tuh lagi pengen apa-apa sama Ramli gitu, ucap Manohara. Apa sih Mano? Beda banget sama Manohara yang dulu, yang polos, yang pikirannya masih belajar, dan belajar. Sekarang bucin banget, toksik tahu enggak, ujar Diva kesal dengan jawaban Manohara. Emangnya bucin salah ya Div? Dulu kamu kan juga bucin, ujar Manohara kesal kepada Diva. Mano, tapi bucinmu itu bikin semuanya berantakan loh, jangan sampai nyesel intinya, ujar Diva kepada Manohara. Iya, ujar Manohara cemberut. Setelah jam istirahat selesai, murid-murid kembali diberikan pembekalan untuk ujian nasional. Anak-anak, karena waktunya tinggal 30 menit lagi, ibu akan membagikan kartu ujian untuk kalian. Ingat ya anak-anak, waktu libur 3 hari ini jangan dibuat untuk menonton film ataupun bermain. Gunakan waktu sebaik mungkin agar nilai kalian juga memuaskan. Jangan remehkan ujian nasional walaupun nilainya tidak akan dipakai untuk SBMPTN, ujar Bu Ai Roswati. Baik Bu Ai Roswati, kami pasti akan menggunakan waktu 3 hari ini dengan baik, ujar Janita, Vela dan Fahira dengan semangat. Setelah memberikan kartu ujian kepada murid-muridnya, Bu Ai Roswati menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Asteris. Sesampainya di rumah, Mano masih asyik bermain handphone. Ia mengirim pesan kepada Ramli. Isi pesan Manohara dan Ramli. Ram, sebel banget sama Diva, ujar Manohara dalam pesan. Kenapa Mano emangnya? Tanya Ramli kepada Manohara. Masa ngatain aku bucin padahal dia aja juga bucin ke Mas Nadim, ujar Manohara kesal. Ya udah biarin aja kali. Iri kali dia enggak bisa kayak kita, hahaha. Tapi inget Mano, Diva itu sahabat kamu. Jangan sampai kamu sama Diva musuhan lagi kayak dulu, ujar Ramli dalam pesan. Iya Ram, aku tahu kok, walaupun Diva tadi ngeselin tapi aku tetap sayang sama dia, ujar Manohara. Kalau sama aku sayang enggak? Balasan pesan Ramli kepada Manohara. Ya sayang dong. Kalau enggak sayang pasti aku enggak mau balikan sama kamu, hahaha, balas Manohara. Makasih ya udah mau sayang, hehehe, balas Ramli. Asteris. Sela Arema masuk ke dalam kamar Manohara. Sela Arema duduk di kursi yang ada di kamar Manohara. Mano, belajar dong malah main handphone mulu, ujar Sela Arema. Iya Bu, nanti abis maghrib Manohara belajar, ujar Manohara sambil tiduran di kasurnya. Kok nanti sih, emang ada apa di handphonenya? Ujar Sela Arema. Manohara lagi chatan Bu sama Ramli, lagi asyik. Manohara janji abis maghrib belajar kok, ujar Manohara sambil menaruh handphonenya karena takut dengan ibunya. Ibu enggak suka loh kalau berteman, tapi caranya kayak gitu Mano. Berteman sama siapa saja itu boleh, ibu enggak melarang. Tapi jangan lupa akan kewajibanmu sebagai pelajar, ujar Sela Arema. Manohara tersadar dengan perkataan ibunya. Iya Bu, maafin Manohara, habis ini Manohara belajar kok, ujar Manohara tertunduk. Ibu enggak mau sampai kamu nangis karena menyesali nilai ujian nasional kamu, ujar Sela Arema. Iya Bu, ujar Manohara kepada ibunya.
Sheila Arema keluar dari dalam kamar Manohara. Manohara kembali mengambil handphonenya untuk mengirim pesan kepada Ramli. Isi pesan Manohara kepada Ramli. "Ram, maaf ya, kayaknya kamu bisa kirim pesan ke aku kalau ujian nasional udah selesai aja. Aku mau fokus dulu ke ujian, aku enggak mau ngecewain ibu aku, maaf ya," isi pesan Manohara kepada Ramli. "Oke Mano, enggak apa-apa kok, aku bisa ngerti. Tapi aku pasti bakal kangen sama kamu apalagi ini pas libur, kangen lihat wajah kamu," balas Ramli. Manohara sejujurnya ingin sekali membalas pesan Ramli tapi ia tak mau jika pesannya akan terus berlanjut jadi ia memutuskan untuk membaca saja pesan dari Ramli. Bersambung 64. Setelah melewati hari yang sangat panjang dan juga melelahkan, akhirnya hari yang ditunggu datang juga, yaitu hari wisuda. Besok adalah hari wisuda dan hari penentuan lulus, tidaknya semua murid-murid kelas 12. Di rumah Manohara, "Ibu, besok ibu mau pakai baju apa buat datang ke wisuda Manohara?" tanya Manohara sambil cuci piring di dapur. "Ibu mau pakai gamis aja Mano, bingung mau pakai apa, kamu pakai kebaya yang warna coklat itu aja ya Mano, punya ibu dulu," ujar Sheila Arema sambil duduk membaca majalah di belakang Manohara. "Iya Bu, Manohara pakai apa aja mau kok lagi pula pakai baju apa pas wisuda itu enggak penting, yang terpenting adalah momennya, hehe," ujar Manohara. "Ya udah kalau udah selesai cuci piring langsung ke kamar buat siapin perlengkapan wisuda besok," ujar Sheila Arema sambil menutup majalahnya dan mengambil sapu untuk menyapu. Manohara pergi ke kamarnya untuk menyiapkan kebaya dan juga perlengkapan lainnya. Asteris. Janita sedang berada di butik untuk mengambil kebaya wisuda pesanannya. "Mbak, saya mau mengambil kebaya pesanan saya," ujar Janita kepada penjaga butik. "Baik Kak, atas nama siapa ya?" tanya penjaga butik. "Atas nama Janita ya Mbak, kebayanya berwarna putih," ujar Janita. "Baik Kak, silakan duduk terlebih dahulu untuk menunggu. Coba saya ambilkan dulu," ujar penjaga butik tersebut. Janita duduk di kursi dekat kasir. Ada panggilan video call masuk, ternyata dari Vela. Janita mengangkat panggilan video call dari Vela. "Hai Janita, Janita kita lama banget udah enggak ketemu setelah ujian nasional, gue kangen banget sama lo," ujar Vela dengan penuh ekspresi. "Iya Vel sama, sebulan setelah ujian nasional kan gue sibuk les privat terus buat persiapan SBMPTN," ujar Janita. "BTW lo lagi di mana sih? Itu kan bukan rumah lo," ujar Vela penasaran. "Gue lagi di butik Vel, lagi ambil kebaya pesanan gue buat besok wisuda," ujar Janita. "Warna apa lo kebayanya? Please semoga sama," ujar Vela dengan raut wajah penuh harap. "Warna putih Vel, sama," ujar Janita. "Ah sama Janita, akhirnya kita bertiga bisa pakai baju warna samar lagi. Sumpah gue kangen banget, enggak sabar buat acara wisuda besok," teriak Vela terlalu senang. "Set jangan teriak-teriak, malu, ya udah ya Vel, see you soon," ujar Janita sambil mematikan video call-nya bersama Vela. Janita masih menunggu kebayanya. 5 menit kemudian, Basari si penjaga butik tadi menghampiri Janita. "Maaf Kak lama dikarenakan tadi ada masalah sedikit namun sudah teratasi dengan baik," ujar Basari. "Iya Mbak tidak apa-apa kok," jawab Janita. "Ini benar ya Kak kebayanya atas nama Kak Janita," ujar Basari sambil memperlihatkan kebaya pesanan Janita. "Iya Mbak benar ini pesanan milik saya," ujar Janita sambil memegang kebaya tersebut. "Baik Kak mari kita ke kasir terlebih dahulu," ujar Basari. Setelah melunasi kebayanya, Janita langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Janita, Mama Janita sudah menunggu di ruang tamu sambil menonton televisi. "Mah, Janita udah ambil nih kebayanya," ujar Janita. "Coba Mama lihat Janita," ujar Mama Janita. Janita memberikan kebayanya kepada mamanya untuk dilihat. "Bagus kok Janita hasilnya, jahitannya juga rapi,"
Pasti kamu besok bakal cantik kalau pakai kebaya ini, Mama yakin, ujar Mama Janita sambil tersenyum. Hahaha Mama bisa aja, ujar Janita sambil duduk di sebelah mamanya. Mama nggak sabar dengar namamu dipanggil jadi juara satu ujian nasional seangkatan, ujar Mama Janita. Mama jangan terlalu berharap ya, Janita takut kalau ngecewain Mama nantinya. Tapi ya semoga beneran Janita yang dapat juara satu seangkatan, ujar Janita cemas. Iya pokoknya yang terpenting nantinya kamu juga harus lolos di SBMPTN jurusan kedokteran Universitas Indonesia, ujar Mama Janita. Mah, sebenarnya Janita enggak pengen kuliah di Universitas Indonesia, ujar Janita. Kenapa? S1 Mama lulusan sana loh, apa kamu mau keluar negeri aja? Ujar Mama Janita. Enggak Mah, jangan luar negeri, Janita itu pengen masuk ke Universitas Gadjah Mada, yang ada di Jogja itu loh Mah, enggak kalah bagus kok sama Universitas Indonesia, ucap Janita. Kamu yakin mau merantau di Yogyakarta? Tanya Mama Janita. Janita pengen di sana Mah, di UGM, ujar Janita. Ya udah terserah Janita kalau memang UGM dan UI sama-sama bagus, Mama enggak masalah, tapi jangan sampai kamu masuk universitas yang bukan top 5 di Indonesia. Ujar Mama Janita tegas. Iya Mah, doain Janita ya, ujar Janita. Lalu Janita masuk ke kamarnya untuk mencoba kebaya barunya. Asteris. Di rumah Diva. Diva gelisah, stres dan overthinking. Dari tadi ia hanya mondar-mandir saja di hadapan mamanya. Kenapa sih kamu mondar-mandir terus udah kayak setrikaan? Ujar Mama Diva yang dari tadi heran melihat tingkah Diva. Mah, Diva takut kalau Diva nilai ujian nasionalnya jelek. Terus apalagi kalau Diva enggak lulus. Duh gimana Mah, pasti Mama bakal malu dong, ujar Diva sambil terus mondar-mandir. Sini deh coba duduk dulu di samping Mama, ujar Mama Diva sambil menarik tangan Diva agar Diva duduk di sampingnya. Diva duduk di sebelah mamanya dengan raut wajah gelisah. Diva kan anak pintar, selalu dapat 10 besar dari dulu, masa enggak lulus sih, ujar Mama Diva. Ya mungkin lulus 100% sih Mah, cuma gimana nilai Diva? Tanya Diva sambil menoleh ke arah mamanya. Oh iya Mah, Diva ingat kalau nilai ujian nasional kan enggak kepake buat SBMPTN, jadi Diva enggak perlu khawatir. Bodohnya Diva lagi ingat sekarang padahal udah gelisah dari kemarin ya Allah, on banget sih Diva, ujar Diva menggebu-gebu. Ya walaupun enggak kepake buat daftar SBMPTN tapi ada loh ujian mandiri yang syaratnya mencantumkan nilai ujian nasional, ujar Mama Diva. Hah? Ya mulai overthinking lagi kan, ujar Diva. Diva enggak boleh mikir negatif dulu, harus selalu berpikir positif. Mama yakin nilai Diva pasti sebanding dengan usaha Diva karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha, ujar Mama Diva. Tapi nyatanya ada tuh yang dia enggak pernah usaha tapi nilainya bagus, ujar Diva. Ya mungkin dia beruntung karena doa orang tuanya kencang, ujar Mama Diva sambil menyeduh kopi. Ya udah kamu mending ke kamar aja, dengerin musik atau nonton sinetron Korea kesukaan kamu biar moodnya membaik. Enggak gelisah terus kayak gini, ujar Mama Diva. Oke, siap, Mama emang paling pengertian, ujar Diva lalu ia berlari ke kamarnya. Mama Diva memang orangnya sangat santai, cara mendidik anak pun juga tidak keras. Asteris. Suasana di rumah Ramli. Ramli sedang bermain game di ruang tamu. Tiba-tiba ayah Ramli datang. Loh, ayah ngapain pulang? Ujar Ramli kaget melihat ayahnya tiba-tiba pulang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Besok wisudamu, jadi ayah harus datang, ujar ayah Ramli. Ayah datang sendiri kan? Enggak bareng wanita itu, ujar Ramli. Ayah datang sendiri, ujar ayah Ramli. Oke. Oh iya, ayah jangan harap Nadia sama Ramli merestui hubungan ayah dan wanita itu. Ujar Ramli sambil bermain game. Itu bukan urusanmu,
urusanmu belajar karena ayah udah mendaftarkan di universitas yang ada di Australia, ujar ayah Ramli. Hah, Ramli enggak mau ya kuliah di luar negeri, ujar Ramli kaget hingga handphonenya terjatuh ke lantai. Tapi ayah sudah mendaftarkanmu di Australian National University, ujar ayah Ramli. Itu kan universitas bagus di Australia, mana bisa Ramli masuk sana, di UI aja Ramli mungkin enggak bisa masuk, ujar Ramli kepada ayahnya. Ayah punya kenalan yang bisa masukin kamu ke Australian National University, nanti kamu tetap ikuti ujiannya untuk formalitas, ujar ayah Ramli. Setelah itu ayah Ramli pergi ke kamarnya. Yah, tapi Ramli enggak mau ya, teriak Ramli sambil menjambak rambutnya. Malam harinya, Ramli memikirkan bagaimana hubungannya dengan Manohara jika ia harus kuliah di Australia. Gimana cara gue kasih tahu Manohara kalau gue sama dia bakal LDRan, itu pun kalau dia mau LDRan. Aw sial, batin Ramli. Bersambung 65. Tidak terasa murid-murid kelas 12 sudah waktunya melepas status mereka menjadi siswa atau siswi SMA dan akan menjadi mahasiswa-mahasiswi. Acara wisuda kali ini dilaksanakan di aula sekolah. Pagi sebelum acara wisuda dimulai, di rumah Diva ribut mencari bawahan kebaya yang ia letakkan di atas meja semalam. Duh, di mana ya? Perasaan semalam udah aku taruh atas meja. Kok bisa hilang sih? Gimana ini kalau hilang? Ujar Diva sambil terus mengobrak-abrik seisi kamarnya. Mama Diva datang ke kamar Diva karena mendengar keributan Diva. Mama Diva membuka pintu kamar Diva. Kenapa sih kok ribut terus? Suaranya kedengeran dari luar kamar loh, ujar Mama Diva. Mah, bawahan Diva kok hilang ya? Semalam Diva taruh atas meja kok. Ini Diva mau setrika dulu. Semalam enggak sempet soalnya udah ngantuk banget, ujar Diva. Oh, bawahan kamu? Ada tuh di kamar Mama. Tadi pagi sebelum kamu bangun Mama ambil. Mama setrika dulu, udah sana ambil di kamar Mama, ujar Mama Diva kepada Diva. Ya Mama, kenapa baru kasih tahu sih? Ini Diva udah berantakin seisi kamar loh, ujar Diva sambil meninggalkan mamanya untuk mengambil bawahan kebayanya. Loh, kok jadi Mama sih Div? Ujar Mama Diva. Asteris. Suasana di aula sekolah. Panggung acara sudah terlihat begitu indah. Tamu undangan wisuda sudah berdatangan satu persatu. Murid-murid duduk di kursi sebelah kiri sesuai nomor absennya, sedangkan wali murid duduk di sebelah kanan. Manohara dan ibunya baru saja sampai di aula sekolah. Manohara memakai kebaya milik ibunya dahulu dan merias wajahnya dengan natural. Ia terlihat sangat anggun. Ibu duduk dulu aja. Manohara mau nunggu Diva dulu di sini. Nanti ibu capek kalau berdiri terus, ujar Manohara kepada ibunya. Ya udah ibu kesana dulu ya, ujar Sela Arema. Oke bu, jawab Manohara. Suasana semakin ramai. Para murid kelas 12 dan orang tuanya sudah berdatangan. Akhirnya Diva datang bersama ibunya. Hai Manohara, sapa Diva kepada Manohara. Manohara bersalaman dengan Mama Diva. Manohara cantik sekali, ujar Mama Diva. Hehe, makasih tante, jawab Manohara. Men, kita foto dulu yuk sebelum make up luntur, hehe, ujar Diva mengajak Manohara berfoto bersama. Diva memberikan handphonenya kepada mamanya. Mah, tolong fotoin aku sama Manohara dong, ujar Diva. Mama Diva memfotokan Manohara dan juga Diva. Lagi-lagi, ujar Diva sambil mengganti pose fotonya. Oke, 1, 2, 3, ujar Mama Diva sambil memfoto Manohara dan juga Diva. Diva mengambil handphonenya dari tangan mamanya dan melihat hasil fotonya. Bagus-bagus, udah yuk kesana aja. Teman-teman yang lain udah pada duduk di kursi masing-masing. Mama juga ke kursi wali murid ya, ujar Diva kepada Manohara dan mamanya. Diva dan Manohara duduk di kursi sesuai urutan absennya. Ramli datang bersama ayahnya. Namun ayahnya langsung duduk di kursi wali murid dan Ramli juga langsung duduk di kursi sesuai absennya. Ia sempat menyapa Manohara dan juga Diva. Men,
Sapa Ramli kepada Manohara. Kebetulan kursi Ramli berada di belakang kursi Manohara. Manohara membalikkan badannya. Udah datang. Sama ayah kamu? Tanya Manohara dengan wajah senang melihat Ramli telah datang ke acara wisuda menggunakan jas dan terlihat sangat tampan. Iya sama ayah, nanti setelah acara, kumpul dulu ya, mau foto bareng, ujar Ramli. Oke, jawab Manohara. Aku enggak diajakin, celetuk Diva. Iya diajak kok, jawab Ramli. Mas Nadim datang memakai jas berwarna hitam. Ia juga terlihat sangat tampan layaknya Cha Eun-woo, member boyband Astro dari Korea Selatan. Diva terdiam melihat ketampanan Mas Nadim. Biasa aja lihatnya, celetuk Ramli kepada Diva sambil memukul bahu Diva. Set, ganggu aja si Ram, nyebelin banget, ujar Diva. Mas Nadim duduk di bangku paling akhir karena absen ia berada di akhir. Sayang banget duduknya jauhan sama kita, ujar Diva sedih. Kita apa kita Div? Ledek Manohara kepada Diva. Ya kita kan sahabat Mano, tapi enggak berlaku buat kamu sama Ramli, kalian kan pacaran, ujar Diva. Ya udah lo kapan nyusul, biar bisa double date kita, ujar Ramli kepada Diva. Kayaknya mustahil deh Ram, aku yang tentang gini mengharapkan berlian kayak Mas Nadim, ujar Diva. Udah jangan insecure, ujar Manohara sambil mengelus pundak Diva. Janita dan ibunya datang menggunakan kebaya kembar yang sangat anggun. Janita, Mama duduk dulu ya, berikan yang terbaik untuk Mama. Mama ingin nanti kamu mendapatkan penghargaan sebagai siswa dengan nilai ujian nasional tertinggi, ujar Sela Arema. Iya mah, Janita juga duduk dulu, ujar Janita dengan menghela nafas. Lalu ia duduk di bangkunya sesuai urutan absen. Asteris. Acara wisuda dimulai dengan doa dan sambutan dari kepala sekolah. Setelah acara pembukaan ialah pengumuman kelulusan. Anak-anak, tak terasa kalian sudah akan memasuki sekolah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Bapak harap setelah kelulusan kalian akan tetap menjadi murid kebanggaan kami. Jangan sampai kalian besoknya salah jalan. Jadi saya di sini akan mengumumkan bahwa angkatan kalian kelas 12 seluruhnya 100% lulus. Ujar kepala sekolah dengan sangat semangat. Yeay, sorak murid-murid secara bersamaan. Alhamdulillah, ujar para wali murid. Setelah pengumuman kelulusan ini, saya akan mengumumkan siapa yang akan mendapatkan outstanding achievement karena berhasil mendapatkan nilai ujian nasional tertinggi. Outstanding achievement akan diberikan kepada 3 anak tertinggi seangkatan. Kalian sudah siap? Ujar kepala sekolah. Siapa? Ujar murid-murid secara bersamaan. Asteris. Vela dan Fahira malah saling berbisik. Siapa ya? Gue enggak sih pastinya. Pas matematika gue ketiduran hahaha, bisik Vela kepada Fahira. Parah lo Vel, pas matematika malah ketiduran, ujar Fahira. Janita pasti dapat deh, dia kan menjelang ujian nasional di lesin di 2 tempat sama nyokapnya, bisik Vela kepada Fahira. Iya pasti Janita dapat, dan semoga dapat, kalau enggak kasihan pasti bakal dimarahin habis-habisan sama nyokapnya, ujar Fahira. Iya benar, ujar Vela. Baik saya akan umumkan dari peringkat ketiga ya, jadi peringkat ketiga yang mendapatkan nilai ujian nasional adalah... Ayo tebak siapa, ujar kepala sekolah. Angga pak pasti, teriak Angga. Yeay, enggak mungkin lah lo dapat, kerjaan lo ngegame terus, celetuk Didit yang duduk di sebelahnya. Tepuk tangan untuk Manohara, ujar kepala sekolah. Murid-murid dan wali murid bertepuk tangan. Manohara tidak percaya bahwa ia mendapatkan peringkat ketiga karena ia merasa kurang maksimal dalam mengerjakan soal ujian nasional kemarin. Yeay selamat Mano, ujar Diva memberikan selamat kepada Manohara. Selamat Mano, emang kamu top banget, ujar Ramli. Iya makasih ya, ujar Manohara sambil berjalan untuk naik ke atas panggung. Alhamdulillah Manohara dapat penghargaan, batin Sela Arema. Manohara berada di atas panggung. Oke baik,
Lalu saya akan umumkan untuk peringkat keduanya, langsung saja ya agar waktunya tidak kelamaan juga. Untuk peringkat kedua jatuh kepada saudara MASNADIM. Mas Nadiem juga mendapatkan nilai tertinggi pada mapel biologi yaitu mendapatkan nilai sempurna, 100, ujar kepala sekolah. Wih gila si calon dokter dapat nilai 100, ujar Ramli salut kepada Mas Nadiem. Gebetan siapa dulu, ujar Diva sombong. Yang dapat nilai sempurna Mas Nadiem, yang sombong lo, gimana sih, ujar Ramli. Ya udah sih, kan sebagai sahabatnya ikutan bangga, ujar Diva. Mas Nadiem naik ke atas panggung, Mas Nadiem berdiri di sebelah Manohara. Mas Nadiem juga saling bersalaman dengan Manohara untuk saling memberi ucapan selamat. Lalu siapakah yang menjadi juara satu? Ujar kepala sekolah membuat para murid yang lain ikut penasaran. Murid yang mendapatkan peringkat ke-1 ini telah berhasil mendapatkan nilai 100 pada 2 mapel yaitu matematika dan juga kimia. Hebat sekali pasti, siapa kira-kira? Ujar kepala sekolah tak langsung memberitahu siapa yang mendapatkan peringkat ke-1. Kira-kira siapa ya? Bersambung, 66. Kepala sekolah akan mengumumkan siapa yang akan mendapatkan penghargaan Outstanding Achievement yaitu siswa atau siswi yang mendapat peringkat 1 pada total nilai ujian nasional. Siapa ya kira-kira? Ujar Diva kepada Ramli. Bukan lo intinya, jawab Ramli. Ya bukan kamu juga sih, mana mungkin seorang Ramli yang tukang bolos dan telat nilainya bisa 100 di 2 mapel, ujar Diva. Lagi pula gue enggak ambil peminatannya kimia kali, gue ambil biologi sama kayak gebetan lo, ujar Ramli. Diva tidak menjawab ucapan Ramli karena jika ia menjawab maka tidak akan selesai-selesai. Janita, bisik Fahira dari belakang, kebetulan bangku Janita berada di depan bangku Fahira. Janita membalikkan badan, apa sih, ujar Janita. Kayaknya lo deh yang bakal dapat Outstanding Achievement Janita, bisik Fahira kepada Janita. Ya doain aja deh gue yang dapat kalau sampai gue enggak dapat. Enggak tahu deh nasib gue bakal kayak gimana sama nyokap gue, ujar Janita. Asteris. Baik langsung saja saya umumkan, Outstanding Achievement jatuh kepada Janita. Ujar kepala sekolah sambil membawa penghargaannya. Janita senang mendengar bahwa dialah yang mendapatkan penghargaan tersebut. Wah selamat baby Janita, ujar Vela kepada Janita sambil memeluk Janita. Fahira juga ikut memeluk Janita. Selamat Janita, gue ikut senang, ujar Fahira. Makasih ya kalian emang sahabat-sahabat gue yang paling the best pokoknya, ujar Janita. Di satu sisi, Ibu Janita juga sangat bangga saat nama Janita dipanggil untuk mendapatkan penghargaan karena nilai ujian nasionalnya terbilang hampir sempurna. Ibu Janita sibuk ngevideo detik-detik nama Janita dipanggil dan detik-detik Janita naik ke panggung. Asteris. Manohara, Mas Nadiem dan Janita sudah berdiri sejajar pada panggung. Kepala sekolah memberikan Outstanding Achievement satu persatu kepada mereka. Selamat ya Manohara. Perjuangkan lagi prestasi kamu di dunia perkuliahan esok, ujar kepala sekolah saat memberikan Outstanding Achievement kepada Manohara. Iya Pak, terima kasih, jawab Manohara sambil menerima penghargaan tersebut. Kepala sekolah beralih memberikan Outstanding Achievement kepada Mas Nadiem yang berada berdiri di tengah antara Janita dan juga Manohara. Selamat ya Mas Nadiem. Walaupun kamu murid pindahan gelombang akhir tapi kamu mampu beradaptasi dengan baik sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini, ujar kepala sekolah sambil memberikan Outstanding Achievement. Baik Pak, terima kasih kembali, jawab Mas Nadiem sambil menerima penghargaan tersebut. Selanjutnya adalah giliran Janita. Selamat ya Janita atas kerja kerasnya sehingga kamu bisa mendapatkan Outstanding Achievement ini, ujar kepala sekolah sambil memberikan Outstanding Achievement kepada Janita. Baik Pak, terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya, ujar Janita sambil menerima penghargaan tersebut. Sekarang adalah gilirannya Manohara. Mas Nadiem dan Janita memberikan sepatah dua patah kata.
Yok bisa dimulai dari Manohara, setelah itu Mas Nadiem dan yang terakhir adalah Janita, ujar MC acara. Manohara mengambil mic dari tangan MC. Tes, selamat pagi semuanya, tak terasa hari ini adalah puncak acara kami selaku kelas 12. Saya Manohara mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang selalu mengabulkan doa saya. Kepada orang tua saya yang selama ini telah mendidik saya sehingga saya bisa berdiri di atas panggung untuk menerima penghargaan sebagai siswa-siswi teladan. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing saya selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan tak lupa juga teman-teman yang sudah memberikan dukungan. Semoga kelak kita bisa mengukir prestasi lain di tempat yang lebih tinggi yaitu di jenjang perkuliahan. Amin. Sekian dan terima kasih, pidato Manohara yang sangat simple namun penuh dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya adalah Mas Nadiem, ia mengambil mic dari Manohara dan mulai berpidato. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini adalah sebuah hari yang telah kita nantikan bersama di mana pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan suatu tugas belajar di sebuah jenjang pendidikan yaitu pada sekolah menengah akhir. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang luar biasa untuk menghantarkan kita sampai pada hari ini. Saya yakin pada pagi hari ini semua yang ada di aula sangat bahagia. Tidak hanya kita sebagai murid yang sudah diwisuda yang berbahagia dan selalu tersenyum. Tapi lihatlah, orang-orang yang berada di bangku di sebelah kanan kita yang selama ini berjuang di belakang untuk membimbing kita dan bersusah payah untuk bekerja mencari uang untuk membiayai pendidikan kita selama ini. Mereka juga tersenyum hari ini, karena pada hakikat kebahagiaan kita adalah kebahagiaan mereka juga. Bapak Ibu guru sekalian dan teman-teman saya yang saya banggakan, izinkan saya di sini, di atas panggung ini untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya terkhusus kepada ayah saya yang sudah hadir dalam acara wisuda ini. Terima kasih kepada ayah saya yang selalu bilang bahwa ayah bangga padaku. Ayah selalu bilang padaku untuk mengejar mimpiku. Ayah selalu bilang padaku untuk jangan menyerah begitu saja. Ayah selalu bilang padaku bahwa segalanya akan baik-baik saja ketika tampak tidak ada harapan. Terima kasih ayah, berkat didikan ayah, Mas Nadiem bisa berdiri di atas panggung wisuda untuk menerima penghargaan, ujar Mas Nadiem dengan mata sembab karena menahan air mata yang akan jatuh ke pipinya. Pidato Mas Nadiem membuat seisi aula berlinang air mata. Ramli menangis, Ramli iri kepada Mas Nadiem yang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Ramli juga iri kepada Mas Nadiem karena Mas Nadiem sangat dekat dengan ayahnya. Diva yang melihat Ramli menangis pun langsung bertanya, "Kenapa Ram kok nangis?" Tanya Diva. "Gue iri Div sama Mas Nadiem, gue pengen hubungan gue sama ayah gue layaknya hubungan Mas Nadiem sama ayahnya," ujar Ramli sambil mengelap air matanya menggunakan tisu. "Yang sabar ya Ram," ujar Diva menenangkan Ramli. Satu sisi, ayah Mas Nadiem memberikan tepuk tangan untuk Mas Nadiem. Ayah Mas Nadiem sangat bangga memiliki buah hati seperti Mas Nadiem. So proud of you boy, the best. "Ayah sayang sama kamu," teriak ayah Mas Nadiem dari bangkunya sambil bertepuk tangan. Wali murid yang lain juga ikut bertepuk tangan mengikuti ayah Mas Nadiem. "Selamat ya Pak, anaknya mampu membuat seluruh isi aula berlinang air mata," ujar wali murid yang duduk di bangku sebelah ayah Mas Nadiem. "Iya terima kasih juga Pak, semua anak pasti punya prestasi di bidangnya masing-masing kok, jadi tidak hanya anak yang berada di atas panggung saja yang kita apresiasi," ujar ayah Mas Nadiem. Sekarang adalah giliran Janita yang berpidato. "Selamat pagi semuanya, saya di sini mewakili teman-teman yang lain untuk berterima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah bersedia membimbing kami. Tanpa ketulusan Bapak dan Ibu Guru, kami tidak akan bisa berada di aula ini. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah bersedia menjadi panutan bagi kami, menjadi guru bagi kami, menjadi orang tua bagi kami,
bahkan menjadi teman bagi kami yang dengan sabar tanpa pamrih senantiasa merangkul kami ketika kami terjatuh, dan senantiasa tersenyum, memberikan tepuk tangan yang semeriah-meriahnya dan dukungan ketika kami mencapai pencapaian dalam hidup kami. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada mama saya. Saya sadar selama ini mama saya mendidik saya dengan keras pasti ada tujuannya. Dan saya tahu tujuan mama saya adalah agar saya dapat menjadi anak yang membanggakan bagi dirinya. Mama saya ingin saya sukses, apapun dilakukan oleh mama saya agar saya bisa menjadi orang yang berhasil nantinya. Mama, terima kasih telah mendidik Janita sehingga Janita bisa berdiri di atas panggung ini untuk menerima penghargaan. Penghargaan ini khusus untuk mama, ujar Janita dengan menangis. Murid-murid yang lain dan wali murid bertepuk tangan. Asteris. Terima kasih kepada Saudari Manohara, Saudara Mas Nadiem dan Saudari Janita karena telah memberikan pidato yang luar biasa. Semoga pidato tadi bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk tetap mengukir prestasi yang gemilang nantinya, ujar MC acara wisuda. Manohara, Mas Nadiem dan Janita melakukan sesi foto bersama. Setelah itu mereka turun dari panggung dan kembali ke bangku masing-masing. Janita menghampiri bangku mamanya. Mah, ini outstanding achievement khusus buat mama. Jadi mama saja ya yang bawa, ujar Janita kepada mamanya. Mama Janita memeluk Janita sambil menangis. Terima kasih ya anakku, kamu telah memberikan yang terbaik untuk mama. Mama bangga atas segala pencapaianmu selama ini. Pertahankan dan lanjutkan untuk tetap berprestasi ya nak, ujar mama Janita sambil terus memeluk Janita. Iya mah, makasih juga mama udah mau membiayai semua keperluan Janita, mendukung segala fasilitas biar Janita bisa tetap berprestasi, ujar Janita. Setelah Janita memberikan penghargaannya kepada mamanya, ia kembali ke bangkunya. Asteris. Manohara duduk di bangkunya. Wih selamat ya Mano, keren banget sumpah, ujar Diva. Kerenan Mas Nadiem nih, pidatonya bisa bikin seisi aula terharu, jawab Manohara. Kebetulan Mas Nadiem berada di sebelah Ramli karena bangkunya sedang dipakai oleh murid lain. Enggak ah, semuanya keren kok, ujar Mas Nadiem sambil tersenyum bangga. Jujur gue iri sama lo Dim, ujar Ramli sambil tertunduk. Ya makanya belajar Ram biar besok di jenjang perguruan tinggi kamu bisa dapat IPK yang memuaskan, ujar Manohara. Bukan masalah itu Mano, jawab Ramli. Lah terus, jawab Manohara dan Mas Nadiem secara bersamaan. Gue iri karena Mas Nadiem deket banget sama ayahnya juga selalu dukung apapun keputusan Mas Nadiem, ujar Ramli. Sabar ya bro. Semua hal dan masalah pasti ada hikmahnya kok. Mungkin ayah lo belum sadar aja kalau beliau punya 2 mahkota berharga, lo sama Nadia si adek lo, jawab Mas Nadiem. Iya Ram, yang sabar ya, kamu punya kita kok buat berkeluh kesah, ujar Manohara ikut sedih. Makasih ya kalian selalu ada, ujar Ramli. Bersambung.